Kegemukan atau obesitas adalah masalah kesehatan yang semakin umum terjadi di seluruh dunia. Tidak hanya mempengaruhi penampilan, kegemukan juga dapat meningkatkan resiko dari berbagai penyakit serius. Nah, tapi apakah kegemukan itu sudah pasti tidak sehat? Temukan jawabannya dalam video ini. Dan mari kita bahas topik hari ini bersama saya Dr. Gama hanya di channel Kata Dokter. Obesitas adalah kondisi di mana terjadi kelebihan berat badan yang bisa disebabkan oleh penumpukan lemak yang dapat mengganggu kesehatan tentunya. Obesitas ini bisa meningkatkan resiko penyakit jantung, penyakit hipertensi, dan juga penyakit diabetes. Nah, indeks massa tubuh itu bisa digunakan untuk menilai seseorang apakah masuk ke dalam kriteria berat badan ideal atau tidak. Nah, seseorang masuk ke dalam kategori kelebihan berat badan jika memiliki indeks massa tubuh lebih dari 25 kg per meter kuadrat. Cara menghitung indeks massa tubuh adalah dengan mengetahui berat dan tinggi badan. Lalu dihitung dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, angka tersebut harus dicocokkan ke dalam indeks massa tubuh apakah masuk ke dalam berat badan ideal, berlebih, atau termasuk ke dalam obesitas. Indeks massa tubuh yang normal itu berkisar dari 17 sampai dengan 25. Nah, di bawah 17 tadi termasuk dalam kurang berat badan, lalu apabila ada di atas angka 25 masuk dalam kondisi kelebihan berat badan. Dan jika sudah masuk kategori di atas IMT 27 bahkan sampai 30 sudah masuk ke dalam kategori obesitas berat. Beberapa pemeriksaan yang perlu dilakukan yaitu adalah pemeriksaan indeks massa tubuh ya. Dihitung dengan membandingkan berat badan dan juga tinggi badan. Nah, normal IMT ini berkisar antara 18 sampai dengan 24,9 kg per meter kuadrat. Di atas itu termasuk berat badan berlebih atau masuk kategori overweight. Dan lebih dari itu disebut lagi dengan sebutan obesitas. Kemudian bisa juga dilakukan pengukuran lingkar pinggang untuk menilai obesitas sentral dengan adanya tumpukan lemak visceral di area perut. Perlu dilakukan juga pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan gula karena dua penyakit tadi rentan terjadi pada pasien-pasien dengan kelebihan berat badan dan bisa juga meningkatkan penyakit kardiovaskular. Pemeriksaan profil lipid atau kolesterol juga perlu dilakukan dan tes sleep apnea juga bisa dilakukan pemeriksaan untuk menyingkirkan resiko obstruksi pada saat tidur atau berbaring pada pasien-pasien dengan obesitas. Dan masih banyak lagi ya pemeriksaan lainnya yang diperlukan, contohnya pemeriksaan fungsi organ, pemeriksaan enzim tubuh, dan juga pemeriksaan EKG untuk menilai kesehatan jantung. Nah, pemeriksaan ini membantu menentukan resiko kesehatan pada pasien-pasien obes atau kegemukan dan bisa menentukan tata laksana yang tepat. Tidak semua orang obesitas memiliki faktor resiko penyakit yang sama. Tergantung dari genetik dan juga pola makan, juga gaya hidup tentunya. Genetik beberapa penyakit bisa diturunkan seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit kardiovaskuler di dalam keluarga. Itu bisa berpengaruh terhadap kecenderungan seseorang memiliki penyakit tersebut. Aktivitas fisik seperti rutinitas berolahraga, pola makan yang baik, dan juga memiliki aturan makan gizi seimbang sangat berpengaruh pada kesehatan orang tersebut. Kebiasaan merokok dan juga konsumsi alkohol itu bisa meningkatkan resiko penyakit dibandingkan orang yang tidak merokok atau minum alkohol. Jadi hal tersebut berperan penting ya dalam menentukan tingkat resiko individu terhadap penyakit antara satu orang dengan orang lainnya. Jadi tidak bisa disamaratakan. Jika kamu ingin tahu lebih terkait faktor resiko yang terjadi pada tubuh kamu bisa langsung mengkonsultasikan hal tersebut kepada dokter dengan melakukan pemeriksaan fisik lainnya. Tidak semua orang gemuk dianggap tidak sehat ya.
Seseorang yang obesitas atau kelebihan berat badan dapat memiliki kesehatan metabolisme yang baik, meskipun obesitas itu sendiri adalah faktor resiko besar dalam banyak permasalahan kesehatan. Contoh, orang dengan memiliki badan yang besar yang tidak memiliki masalah kesehatan seperti darah tinggi, kolesterol, dan resisten insulin itu bisa terjadi. Namun di kemudian hari, resiko terkenanya tentu akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang dengan berat badan yang ideal. Nah, seseorang yang obesitas tapi berusaha memiliki gaya hidup yang baik seperti rajin aktivitas fisik, tidak merokok, tidak konsumsi makanan yang tidak sehat, bisa jadi lebih sehat dibandingkan dengan orang dengan berat badan yang normal tapi memiliki pola hidup yang tidak sehat. Namun, menjaga berat badan agar tetap ideal tentunya selalu direkomendasikan untuk meminimalisir resiko penyakit di waktu yang akan datang. Obesitas perlu ditangani dengan baik agar dapat mencapai berat badan yang ideal dan juga mencapai kesehatan fisik yang optimal. Beberapa hal yang bisa dilakukan dengan diet sehat. Batasi asupan kalori dengan mengatur jadwal dan juga jenis makanan yang dikonsumsi. Makanan yang dimakan tentunya harus bergizi ya dan juga lengkap. Harus tetap lengkap tapi terdiri dari karbohidrat yang kompleks, protein, kemudian rendah lemak tentunya, harus tinggi serat dan juga tinggi vitamin seperti buah dan sayur. Juga harus rendah garam dan rendah gula. Harus konsumsi air putih dengan cukup sekitar 2 liter sehari. Tingkatkan aktivitas fisik dengan rutin olahraga minimal 3 sampai dengan 4 kali sehari dalam seminggu dengan intensitas 30 menit setiap kali aktivitas. Nah, konseling juga bisa dilakukan ya dengan dokter ahli, tentunya dokter ahli gizi biasanya. Selain untuk mengatur pola makan, juga bisa menjadi terapi untuk meningkatkan citra diri dan juga dapat membantu mengelola stres. Nah, setelah itu dilakukan namun tidak ada perubahan, bisa diberikan obat-obatan penurun berat badan, namun harus dengan resep dokter tentunya. Bila metode tersebut sudah tidak efektif, dokter bisa mempertimbangkan tindakan-tindakan operatif apabila ada indikasi medis yang berat, seperti operasi bariatrik dengan membuat perubahan pada keseluruhan sistem saluran cerna. Baik, tadi sudah disampaikan ya bahwa obesitas adalah salah satu faktor resiko yang memungkinkan seseorang lebih rentan terkena penyakit. Meskipun memang pada saat kondisi orang tersebut obesitas atau kelebihan berat badan merasa sehat, tidak ada keluhan apa-apa, tapi sebenarnya bahaya yang mengintai itu banyak. Nah, pada saat seseorang tersebut melakukan pola hidup sehat, diet makanan sehat, dan berat badan tersebut berangsur turun menjadi ideal, tentu akan lebih baik lagi untuk kesehatan. Dan resiko penyakit kardiovaskuler, hipertensi, kemudian diabetes tentu bisa lebih menurun dibandingkan pada saat kondisi berat badannya berlebih. Jadi fakta ya. Baik, jadi sebagian fakta ya, karena memang genetika bisa mengatur bagaimana pola metabolisme itu berlangsung, terutama pada anak ya, atau keturunan dari orang tua tersebut. Nah, tapi tidak seluruhnya serta-merta orang tua yang memiliki kelebihan berat badan akan menghasilkan anak yang memiliki kelebihan berat badan juga. Apabila sedari dini, anak tersebut sudah diatur untuk memiliki pola makan yang baik, kemudian aktivitas fisik yang baik juga, olahraga cukup, kemudian konsumsi air putih yang baik, pola hidup sehat yang lain seperti menghindari rokok dan juga alkohol sedari dini, tentu seseorang tersebut bisa mempertahankan agar berat badannya menjadi ideal. Mitos ya. Jadi faktor seseorang bisa menjadi kegemukan atau overweight atau obesitas itu banyak sekali, multifaktorial. Memang salah satunya adalah kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga. Tapi selain olahraga atau aktivitas fisik yang kurang, masih ada faktor-faktor lainnya. Jadi bukan karena malas, tapi karena memang ada beberapa faktor yang harus segera diubah. Jangan lupa untuk selalu menjaga berat badan dengan konsumsi makanan yang sehat, aktivitas fisik yang cukup, konsumsi air putih yang cukup, juga menerapkan pola hidup sehat tanpa asap rokok dan juga alkohol. Sobat Kata Dokter, kegemukan itu bukan cuma masalah penampilan aja, tapi juga bisa bikin kesehatan kita terganggu. Tapi tenang aja ya, masih ada harapan kok. Dengan pola makan yang sehat dan juga olahraga yang teratur, kita bisa mencapai berat badan ideal dan juga hidup menjadi lebih sehat.
Jangan lupa untuk berikan komen, like, dan subscribe ke channel Kata Dokter. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!